Estunipun anggaran untuk sidang isbat itu berapa miliar di APBN itu loh. Karena itu menjadi rujukan. Dan sidang isbat menjadi tidak bisa percaya karena ada itu. Derek mawon kok. Katanya 15 miliar kan ya. Yang jelas kalau digunakan beli soto di Gamping ya bukan turah, banjir itu. Tapi berapa itu harus dilihat di dalam penganggaran dan prakteknya. Cuman memang begitu itu kan tidak pernah dinyatakan secara clear, karena itu kan menyangkut ya itu kebutuhan dan kepentingan banyak pihak. Tetapi yang jelas bahwa negara punya kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi keberagaman umat itu ya. Karena masih ada yang berkepentingan ke isbat dengan anggaran segitu, ya negara punya kewajiban. Hanya itu aja bahasanya, ya ada kewajiban untuk itu. Kecuali nanti kalau sudah kesadaran umat sudah tidak butuh lagi misalnya, ya nggak apa-apa. Cuman memang ya agak iman-iman kalau itu ditinggalkan itu. Saya pernah isbat itu di mana itu? Di NTT. Pas awal Ramadan saya pas di NTT ikut isbat. Atas nama karena waktu itu PP sosialisasi tarjih, pas sampai sana itu sampai menjelang Ramadan, pulang baru tanggal 2 baru pulang ke Jogja. Lah ikut isbat itu memang mewah, mewah. Tapi saya nggak dapat amplop waktu itu. Jadi nggak tahu diberi berapa, nggak tahu saya. Kalau diberi saya akan sampaikan, tapi karena nggak diberi nggak tahu. Buatan di amplopi ditransfer tak? Dulu belum ada transfernya. Lah ternyata begini. Padahal hilal itu kan di barat. Ketika barat itu sudah dilihat saja, Aceh aja nggak usah banyak itu. Cukup di Aceh saja kelihatan, atau yang agak barat sedikit ke timur nggak apa-apa. Lah ngapain sampai timur juga melihat, itu kan jelas tidak kelihatan. Wong itu kepentingannya itu melihat. Itu lebih irit sudah. Oke difasilitasi, tapi bagian yang pasti saja di barat. Itu lebih irit sebenarnya. Kalau fasilitasi, kalau mau efisiensi. Tapi negara Indonesia kan negara yang kaya. Masa itu aja ke efisiensi. Alhamdulillah. Ya sudahlah, kita terima saja. Yang penting kita harus mengajak umat untuk melihat ini persoalan bersama agar menjadi satu. Masalah harta, masalah uang itu masalah lain itu. Ya, monggo kalau ada yang lain. Monggo ada pertanyaan lagi. Saya sering ditanya Ustaz untuk perbedaan ini. Muhammadiyah itu taat ulil amri ya. Tanggapan gimana Pak? Tentang ulil amri ada dua pembahasan. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dari ayat ini memang ketaatan yang mutlak itu hanya pada Allah dan Rasul dengan kata-kata atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum itu tanpa atiu. Atofnya itu adalah dan ulil amri tanpa ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak itu apa? Ketaatan yang tanpa perlu berpikir, tidak ada pilihan bahwa Quran dan Sunnah harus kita taati. Tapi ketika ulil amri, maka itu banyak faktor, banyak pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ulil amri itu siapa? Di dalam seluruh tafsir, bahkan juga di dalam kitab Siyasah milik Al-Mawardi misalnya, bahwa ulil amri itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas. Otoritas itu apa? Otoritas itu adalah dia memiliki kompetensi, profesionalitas,
kemampuan dan punya hak hal seperti itu. Maka ketika bicara tentang ulil amri Indonesia, seluruh bangunan yang berkaitan dengan administrasi negara kita harus taat. Maka termasuk Muhammadiyah itu mengatakan nikah sirri itu tidak sah. Meskipun tidak secara eksplisit, dia mengatakan nikah itu sah kalau dicatatkan di kantor KUA. Itu berarti kan selalu tidak sah. Itu ketaatan Muhammadiyah pada ulil amri karena administrasi. Karena itu hak dari pemerintah. Sementara agama menentukan ibadah itu ditetapkan oleh undang-undang dan tidak ada kesepakatan di antara umat Islam Indonesia, DPR, pemerintah bahwa harus mengikuti pemerintah, nggak ada kesepakatan. Bahkan pemerintah mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat, silakan saling toleransi. Artinya di dalam ketentuan pokok undang-undang pun tidak ada, di dalam kenyataannya pun tidak ada. Karena itu maka ulil amri di sini otoritas untuk ibadah kembali kepada masing-masing individu dan kelompok organisasi yang menaunginya. Ketika pemerintah melakukan sebuah sebuah pemaksaan, itu dia telah melanggar undang-undang pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Dulu saya hafal, sekarang saya nggak hafal lagi. Padahal warga negara itu untuk mengikuti dengan keyakinan masing-masing kan gitu. Itu dia melanggar. Ya, sehingga tidak bisa jadi alasan bahwa harus ikut ulil amri, karena ulil amri sendiri sudah menyerahkan. Untuk hal ini nggak ada ulil amri. Ya. Satu, yang tentang ini ya, yang kedua tadi tapi A ini, yang B bahwa berkaitan dengan hari raya itu pun sejak masa pasca Nabi itu atau pasca khilafah itu kan sudah perbedaan masing-masing. Negara-negara yang tidak ada pemerintah Islam itu ditentukan sendiri. Amerika, Inggris ikut siapa? Pemerintahnya nggak ada juga. Ulil amrinya mereka siapa? Ulil amrinya komunitas mereka. Maka kalau kita mau sekarang ulil amri sekarang, ya kita sepakati KGT itu ulil amrinya sekarang. Biar dulunya menjadi satu, meskipun butuh waktu. Ya kalau nggak 1 abad ya setengah abad lah. Yang penting langkah pertama harus dimulai. Bahwa langkah berikutnya sampai kapan, wallahu a'lam. Monggo ada yang lain satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di metode A, KHG tadi disebutkan bumi itu terbelah dua waktu, ujung timur dan ujung barat. Seandainya hilal itu terjadi pada ujung barat, misalnya di tepi pantai benua Amerika, kemudian apakah ini kemudian sudah harus tanggal 1 karena sudah di tepi barat, di ujung barat waktu, bagaimana misalnya? Masih. Oke, ini pertanyaan yang penting ini. Kemarin tanggal 17 Februari itu bulan itu di Alaska sudah masuk 5 elongasi 8. Karena kecil itu minimal dan itu ada perbedaan dengan Turki karena Turki menggunakan ada geosentris dan toposentris. Jadi toposentris itu berdasarkan kepada tapak, ya. Kalau geosentris itu pada bumi. Muhammadiyah menggunakan lebih akurat. Asalnya Muhammadiyah itu kan kalendernya tanggal 19 karena ikut Turki. Artinya kalau belum masuk itu nggak bisa dipaksakan, kita tanggal 18. Jadi ketika belum 5 derajat dengan elongasi 8 derajat, dan ketika New Zealand itu belum terjadi istimewa sebelum fajar, maka bulan harus istiqmal, baru besoknya lagi adalah bulan baru. Tapi setelah diteliti oleh Muhammadiyah kembali, ternyata kita sudah masuk.
waktu itu perdebatannya di antara kita, mohon maaf ini ya, ini memang internal kita, tapi nggak apa-apa, bahwa itu perdebatan, ya. Kita mau menganulir kalender yang sudah kita buat, yang itu semua 19, ya. Tetapi kita kehilangan momentum untuk melakukan ketepatan terhadap teknologi astronomi yang memang itu yang tepat seharusnya 18, atau kita ikut 18 tetapi kita akan menganulir sekian keyakinan orang warga Muhammadiyah secara khusus. Yang ketiga, kita akan berbeda dengan Turki induknya. Wah, ini pilihan yang sangat berat itu. Kalau saya mengatakan, kenapa nggak bisa bertahap? Oke lah, kalau sudah terlanjur 19 ini, ya sudah, kita ke 19, itu kita mulai besok lagi aja kriteria itu. Tapi di teknologi, teman-teman di bagian yang eksak itu nggak bisa. Ini adalah sudah mengikuti standar, dan kita masuk karena standar kita lebih valid daripada Turki. Nah, sudah akhirnya terbelah. Tapi akhirnya memilihlah dengan sekian banyak konsekuensi, dua-duanya punya konsekuensi. Akhirnya kita akan menganulir kalender kita sendiri, dan itu banyak pertanyaan dari daerah. Bopeng-bopeng wajah Tarsi itu, yang ini, yang itu. Artinya bahwa tetap ada kriteria. Maka kemarin kalau nggak tercapai, Syakban itu jadi 30 hari, sebenarnya sama dengan ru'yat. Cuman ru'yat itu kan visibilitas langsung kelihatan. Kalau ini kan perdebatan dalam hitungan. Jadi teorinya yang kita perdebatkan berbeda itu. Nah, kalau kita sudah masuk, kok sengaja kemudian kita undur 1 hari, apa nggak dosa kita? Wah, kalau udah gitu repot toh ini. Kriteria sudah kita buat, ini masuk kok kita undur, dosa nggak itu? Wah, ya juga. Kalau kita sudah keyakinan masuk kok ya, ngapain kita undur? Ya sudah, konsekuensinya itu masalah sosialisasi aja. Secepatnya beritahukan pada umat bahwa kita dianulir kalendernya, maju 1 hari. Berani, wah udah. Untuk besok, besok ini di tanggal 29 Ramadan, itu tanggal 17 Maret. Itu belum terjadi yang namanya konjungsi. Sehingga 58 itu adalah setelahnya sangat terpenuhi, wong itu di tanggal 19 Indonesia saja itu sudah 3 derajat, di sana itu 8 derajat saking tingginya. Gak usah diukur lagi karena sudah tanggal 30 Ramadan. Jadi logikanya hampir sama sebenarnya dengan ru'yat. Nah, kita itu gonjang-ganjing itu, kalau kita menggunakan ini, kita dipastikan beda dengan negara karena Indonesia itu belum wujud. Wujud kan Indonesia, tapi bulan itu dunia itu sudah wujud. Jadi patokannya bukan Indonesia, tapi bulan itu sudah wujud secara internasional. Hari itu sudah bulan baru. Bahwa terjadinya memang duluan yang barat kelihatannya itu, tapi kelihatannya baru besoknya kita sudah mulai awal, karena pada dasarnya karena hari itu mulai dari timur. Tapi di hari yang sama bulan itu sudah terlihat. Nah, itu memang ya, semoga saja kriteria ini kan terus digodok ya, tetap membutuhkan berbagai macam penguat-penguat. Apa yang disampaikan teman-teman dari peru'yat atau penghisap yang lain, asal hisapnya bukan hisap hakiki ya, kita pertimbangkan untuk kemudian kita kuatkan di sini. Saya itu langsung ada pertanyaan WA Prof. Agus, kadang Prof. Susiknan, saya kadang Mas Tono. Itu saya berdiskusi dengan mereka itu yang memang di antara kita itu menguatkan ini. Kriteria itu sudahlah, kriteria memang ini yang kita ambil, nanti sambil terus kita akan perbaiki itu. Begitu. Kalau tidak kita mulai, tidak akan sampai. Silahkan nanti umat biar melihat. Dan sekarang alhamdulillah Pak,
orang diskusi di medsos itu bukan lagi ru'yah dan hilal, ilmunya sudah naik astronomi sekarang. Gara-gara KHGT itu sudah bahas IDL, sudah membahas kemudian apa namanya fasilitas hilal, visibilitas, kemudian dunia timur, dunia barat, diskusi dunia maya itu sekarang jadi ilmuwan semua orang Indonesia ini, luar biasa ya, meningkatkan taraf keilmuan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sangat mencerahkan terkait dengan KHGT. Alhamdulillah dados warga Muhammadiyah ini dari Muhammadiyah pun penak nggih Ustaz. Wis dipernahke ngono. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, pengumuman infak wonten ing injang punika pikantuk Rp376.000. Alhamdulillah. Ugi pengumuman maklumat saking Majelis Tarjih dan Tasrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pinjang dinten Selasa insyaallah wonten gerhana bulan total. Monggo ingkang Bapak Takmir saged persiapan akan menyelenggarakan sholat sunnah gerhana. Jam berapa tuh? Sedikit saya sampaikan gerhana itu mulainya kan jam 5, berakhirnya kalau di WIB itu jam 20.17. Lah, ada 3 alternatif. Silahkan sebelum maghrib itu juga bisa. Jadi pas waktu menjelang sekaligus buka itu sholat, kemudian ada khutbah gerhana itulah sebagai sekaligus ceramah menjelang berbuka. Itu alternatif 1. Alternatif 2 adalah antara maghrib dan isya, setelah berbuka itu sholat, kemudian ada khutbah, lalu sholat isya. Alternatif ketiga, sholat isya sunnah langsung sholat gerhana, terus kemudian khutbah sebagai ceramahnya, baru tarawih. Silahkan, kalau saya memilih yang terakhir lebih enak. Makasih. Pilane jos kabeh, semoga pun dipilih masing-masing takmire nggih. Moga Bapak Ibu kita akhiri kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta